Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ismail dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai ekonomi sosial dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impasnya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber pendapatan yang diperoleh bukan hanya itu, sumber daya manusia SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita melalui sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Sebagaimana contoh dari aspek ekonomi, pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia, sumber daya laut merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang sangat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Misalnya PDB, investasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, anggaran bangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Adapun selanjutnya adalah sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ini ditinjau dari sisi ini. Dimaksudkan agar proyek dapat: pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa. Yang kedua adalah sisi distribusi nilai tambahan. Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Yang ketiga adalah sisi nilai investasi per tenaga kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi modal tetap tambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Selanjutnya adalah nomor 2, aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang besar sebesar-besarnya. Namun perusahaan tidak dapat dihitung sendirian, tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersamaan dengan komponen perusahaan hidup bersamaan dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Adapun analisis dalam bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan satu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perusahaan keadaan sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah perubahan kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan dari diri supaya fungsi sistem itu efektif. Berkaitan dengan yang di atas, hendaknya bisnis memiliki manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Maksudnya dibuka proyek bisnis akan menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru, melaksanakan alih teknologi,
Maksudnya dengan dilakukannya alih teknologi ini kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram dengan baik, maka diharapkan tidak meningkatkan skill pekerja tetapi juga sikap mental sebagai tenaga kerja yang andal semakin kokoh. Yang ketiga adalah pengaruh positif. Proyek bisnis hendaknya dapat berpengaruh positif pada masyarakat sekitar, tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan teknologi, tetapi juga kondisi lingkungan fiktif mereka. Adapun yang ketiga adalah aspek politik. Aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi pemerintah dan penawaran konsumen. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajian menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Analisis dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu strategi merupakan suatu informasi pemberitahuan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu rangkaian atau struktur pemerintah di dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, kerjasama pemerintah. Kerjasama pemerintah merupakan suatu perjanjian pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya agar pemerintah mau bekerja sama dengan perusahaan. Di dalam bisnis, good news dimaknai dengan berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi di suatu negara dengan berhubungan dengan dunia investasi yang nilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Jadi jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada dunia bisnis. Makin kacau politik suatu daerah atau negara berdampak makin kacau pula dunia bisnis daerah atau negara tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Contohnya di bawah ini dirangkum beberapa berita good news dan bad news mengenai peristiwa politik dan sosial Indonesia saat mana terjadi krisis multidimensi serta kondisi bisnis, misalnya kurs mata uang yang terjadi bersamaan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Kiranya berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami bahwa sedikit banyaknya situasi politik berperan terhadap kondisi bisnis. Adapun yang terakhir yaitu yang keempat, implikasi pada studi kelayakan bisnis. Berkenaan dengan permasalahan pemerintah, konsumen, dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar, maka tugas analisis dan dalam melakukan studi kelayakan bisnis SKB dari aspek pasar hendaknya yang pertama mampu menentukan produk dan jasa yang akan dijadikan banhab bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rencanakan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi proper di pasar. Yang kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawaran di pasar baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara
kuantitatif, misalnya dengan metode statistika berupa teknik regresi dan foresting. Yang pertama, related. Yang kedua, sistematika pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, lingkungan terencana pengelolaan lingkungan. Yang keempat, bisnis dan dilaksanakan. Dalam penentuan pergerakan pemerintah konsumen di atas, hendaknya informasi mengenai produk life cycle PLC dari produk sejenis dapat dibuat, karena dengan diketahui bahwa politik berada pada posisi PLC-nya, maka perusahaan dapat melakukan strategis yang tepat. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Faiza Faruk Tefansa, pada Rabbika Fargab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.